Akan tetapi ini yang terjadi. Ternyata Michael malah berpelukan kayak Teletubbies. Abu Ramal pun menanyakan cara untuk kabur. Michael menjawab, "Ya, besok malam." Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Michael benar-benar menjadi Kenyal Otis? Film berlanjut ke episode 3. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di dalam selnya, Michael menyalin tatonya ke dalam secari kertas. Setelah itu, dia menyelipkan permen karet yang sebelumnya dia simpan. Kemudian, anak yang sebelumnya memberi origami bangau, dia memberi nama Michael sebagai Bubblegum Man. Itu artinya Michael sudah sering mengirim pesan melalui anak ini. Anak itu pun memakan permen karetnya dan berlari untuk menyampaikan pesannya. Namun kali ini, bocah itu dicegat oleh Lincoln untuk dimintai keterangan. Shiba menerjemahkan kalau bocah itu disuruh oleh seseorang yang tidak dikenal dalam penjara. Bocah ini mau disuruh asal diberi permen karet. Di sini Lincoln juga memberikan bocah itu tik-tak agar mengantarkan terus surat itu. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Shiba yang melihat kaligrafi dalam pesan itu mengatakan ada yang berbeda dari cara penulisannya. Tulisan itu terlihat seperti terali roda. Miles langsung menyadari tulisannya berbentuk pusat sanaa. Terlihat juga dalam kaligrafi itu ada titik merah yang diduga sebagai petunjuk dari Michael. Tak lama terdengar lagi suara ledakan yang membuat Shiba memutuskan untuk pergi bersama keluarganya malam ini. Sebelum Shiba pergi, Lincoln meminta Shiba memesankan 3 tiket lagi untuk Lincoln, Michael, dan Miles. Karena Shiba menolak, Lincoln terpaksa menggunakan anak-anak sebagai alasan. Kembali ke penjara, terjadi sedikit keributan antara Whip dan tahanan lain. Beruntung, Michael keburu datang memisahkannya. Di satu sisi, ledakan terdengar semakin dekat. Whip kembali mempertanyakan perihal rencana pelarian Michael yang sudah 4 tahun tidak berhasil. Michael mencoba menenangkannya karena ada seseorang yang sudah mengurus. Dan orang itu paling dipercaya sedunia oleh Michael sama seperti Whip. Sementara itu bersama Shiba, mereka mendatangi titik merah yang dimaksud oleh Michael. Ternyata tempat ini adalah bengkel yang sudah lama ditinggalkan. Benar saja, tempat ini digunakan Michael untuk memikirkan rencananya. Kemudian, Miles menemukan foto Abu Ramal. Sehingga dia mempertanyakan tentang siapa yang akan mereka keluarkan, Kenyal Otis atau Michael Scofield. Kali ini, Abu Ramal akan memberlakukan hukum syariah di penjara ini. Bahkan secara gamblang, Abu Ramal menyudutkan penyuka sesama jenis khususnya Sid. Michael yang melihat kejadian itu dari jauh langsung berlari untuk menyelamatkan Sid. Michael mengatakan kalau mereka butuh Sid untuk melakukan pelarian. Beruntung, salah satu sipir membubarkan aksi Abu Ramal dan mengatakan tidak boleh ada pembunuhan di lapas. Beralih ke New York, dua penjahat ini menyadari kalau Sarah tertangkap kamera sudah mendapatkan pesan dari Michael. Nah, dari pembicaraan mereka terungkap lagi nama Poseidon yang bisa jadi otak dari semua ini.
Tak lama kemudian, mereka melihat Sarah yang baru tiba di tempat itu. Nah, dari sinilah terungkap kalau Sarah akan dimanfaatkan untuk memandu mereka kepada Michael. Di sini juga Sarah berkata, setelah Jacob sembuh, mereka akan pergi ke tempat orang tua Jacob. Alasannya, di rumah pribadi mereka sudah tidak aman. Kemudian, Sarah yang memasuki toilet dikejutkan dengan kehadiran T-Bag. T-Bag mengatakan kalau dirinya sudah tahu informasi mengenai Keneal Otis. Terungkap di sini, nyatanya tangan palsu T-Bag seharga $1 juta. Itu artinya bukan jumlah sedikit yang Michael keluarkan jika T-Bag tidak bermanfaat. Namun, Sarah masih belum percaya kalau T-Bag harus kembali bekerja sama dengannya. Bahkan, Sarah melihat kalau HP-nya telah diretas. Kembali ke penjara, seorang sipir sedang memberikan arahan ke seluruh tahanan. Di samping itu, Whip diajak berbicara oleh seseorang yang mengatakan kalau Whip hanya diperalat untuk kabur oleh Michael. Karena pria ini sebelumnya berada di dalam sel isolasi bersama Michael bertahun-tahun. Selama itu, pria ini mengaku telah diberitahu oleh Michael soal rencana kabur. Namun, pria ini menolak untuk diajak bekerja sama. Alasannya, dia tidak mau meninggalkan saudaranya. Namun, secara tidak langsung, pria ini ingin mengetahui soal rencana Michael yang kita tahu satu sel dengan Whip. Dengan semua hasutan itu, akankah kepercayaan Whip kepada Michael memudar? Di sisi lain, karena Lincoln sudah menukarkan pasportnya dengan akses Ojijia, Shiba meminta paspor kepada Omar, namun Lincoln tidak mempercayainya. Omar mencoba memberi penawaran untuk membuat paspor palsu. Karena tidak ada pilihan, Lincoln meminta 2 paspor kepada Omar, 1 untuk Lincoln dan 1 lagi untuk Michael. Dan Lincoln membayar $1.000 untuk DP-nya dan $1.000 ketika sudah jadi. Sebelum pergi, Omar mengatakan jam 11 malam pasportnya sudah siap. Kemudian, Miles mempunyai ide untuk berpencar. Shiba dan Lincoln akan mengambil pasportnya. Sedangkan Miles bersama El Tunis akan ke PLN untuk memadamkan listrik lalu membebaskan Michael. Sementara itu, Sarah pergi ke toko elektronik untuk mengetahui tentang siapa orang yang meretas ponselnya. Kembali ke penjara, suara ledakan semakin jelas di telinga para tahanan. Kemudian, Whip meminta penjelasan dari Michael terkait seseorang yang menghasutnya. Michael langsung mematahkan tuduhan pria itu karena sebenarnya dia adalah pemain wanita. Lalu, Whip meminta Michael untuk berjanji kalau mereka akan kabur malam ini. Dan di sini nama Poseidon kembali disebutkan oleh Whip, yang nyatanya mereka di sini karena ditempatkan oleh Poseidon. Lalu Abu Ramal adalah orangnya Poseidon. Itu berarti Michael di sini ditempatkan Poseidon untuk membebaskan Ramal. Akan tetapi Michael berkata pada Whip kalau dia hanya berpura-pura berada di pihak Ramal. Karena itu Whip bertanya balik, bagaimana kalau Michael yang berpura-pura memihaknya? Bahkan di sini Whip mulai mempertanyakan apa yang dimaksud dengan statusnya sebagai jurus Michael. Demi keamanan mereka, Michael melakukan ini. Pertengkaran itu adalah kesempatan untuk Michael mencuri jam tangan sipir. Dari kejauhan, Whip melihat Michael membisikkan sesuatu kepada Ramal. Di sebuah tempat, Shiba dan Lincoln menemui seorang pemalsu. Namun ketika Lincoln mengeceknya, isi paspor itu kosong. Tiba-tiba, Reza dan anggota IC lainnya menciduk mereka. Memasuki selnya, Michael langsung memberi klarifikasi kepada rekan selnya. Michael mengatakan ada oknum di pemerintahnya yang menyuruh Michael membebaskan Ramal. Nah, tugas itu diberikan kepada Michael dan Whip. Tapi karena alasan lain, Michael telah dikhianati. Artinya, mereka akan kabur tanpa Ramal. Bahkan, Michael akan mengajak Ja dalam pelarian, karena ada rencana yang hanya bisa dilakukan oleh Ja. Tak berselang lama, sipir datang dan menanyakan jam miliknya. Karena Michael tidak mengaku, alhasil selnya digeledah. It's not here. Karena jam tangannya tidak ditemukan, kepala sipir ini memerintahkan untuk mengunci seluruh lapas. Nah, ternyata ini adalah rencana Michael agar populasi umum dilakukan lockdown, sehingga mereka akan kabur tanpa Abu Ramal. Whip pun akhirnya percaya dengan Michael.
Di samping itu, Lincoln baru sadar setelah dikeroyok oleh rekan Reza. Namun, dia ditempatkan di ruangan terkunci. Di sisi lain, Shiba sedang diinterogasi sekaligus dilakukan percobaan untuk memperkaos. Sedangkan di New York, toko elektronik yang sebelumnya didatangi Sarah kali ini didatangi oleh anak buah Poseidon. Ketika ditanyai tentang Sarah, penjaga toko itu tidak mau memberitahunya. Alhasil, mereka pun melakukannya dengan cara kekerasan. Yes! Dan pria itu memberitahu kalau Sarah kesini 10 menit yang lalu. Ternyata Sarah sengaja memancing mereka untuk mengetahui siapa orangnya. She baited us. Karena sudah diketahui keberadaannya, Sarah pun berlari. Dead end. Sarah melihat ada truk sampah di bawahnya. Lalu, apakah dia akan melompat? Any chance Poseidon will... Ternyata tidak. Dia bersembunyi di bawah cerobong asap. Kembali ke penjara, di samping semua sel digeledah, Ja dan Sid saling mengungkapkan tujuan mereka setelah kabur dari penjara. Sementara itu, Sarah baru tiba di rumah mertuanya. Lalu, Sarah ditelepon oleh Jeb dan memberitahu kalau peretas ponselnya adalah Sarah sendiri. Jeb menjelaskan, jadi ponsel Sarah itu diretas oleh sidik jarinya sendiri. Karena itu, Sarah teringat dengan Kellerman yang memberinya air minum untuk mendapatkan sidik jarinya. Kemudian, Sarah menelepon T-Bag untuk menginterogasi Kellerman. Karena dari Kellerman lah bisa mendapat informasi tentang semua ini. Di dalam sel, Michael dan yang lain sedang bersiap-siap karena waktunya 15 menit lagi. Terungkap di sini, ternyata Michael sebelumnya sudah membebaskan Whip di lapas Ozark, dan mereka mengerjakan tugas CIA untuk membebaskan orang. Whip juga berkata karena merekalah Michael menjadi Kenyal Otis, teroridau besar internasional. Terlepas dari nama itu, Whip mengatakan ini sekedar tuduhan hukuman agar Michael dipenjara. Di sini juga dia meminta Michael untuk berkata jujur, apakah Michael masih ingin membebaskan Ramal? Karena Whip melihat Michael membisikkan sesuatu kepada Ramal. Namun, Michael hanya diam saja, tidak mengatakan apapun. Di selnya, Ramal mengatakan 9 menit lagi mereka akan kabur. Dan Ramal akan mengajak seluruh anak buahnya walaupun hanya dia yang direncanakan oleh Michael. Di satu sisi, penggeledahan masih dilakukan. Akhirnya, salah satu sipir menemukan jam tangan di sakunya Emir, entah siapa itu yang jelas berada satu sel dengan Ramal. Di samping itu, Eltunis dan Miles sedang berusaha untuk memadamkan listriknya. Miles ditugaskan untuk menarik pemicunya di bawah, dan Eltunis akan mengurus satpam. Hingga akhirnya lampu pun padam, dan Michael pun mulai beraksi. Sementara itu, kepala sipir menyuruh untuk menyalakan generator dan memasukkan kembali para tahanan. Ramal mengajak anak buahnya untuk segera pergi menuju sel Michael, dan si tentara mengajak saudaranya untuk bergabung dalam pelarian di sel Michael. Lalu, sipir mulai bergerak dengan senternya dan dibekali perintah penembakan di tempat. Tak diduga, si tentara membunuh seorang sipir dan mengambil kuncinya. Sementara itu, si Reza masih berusaha memperkaos Shiba. Di waktu yang sama, Lincoln berusaha menjebol pintunya. Hingga akhirnya, Shiba pun bisa diselamatkan. Kemudian, Miles diminta Lincoln untuk pergi ke bengkel. Sementara, Lincoln akan mengurus Shiba. Di samping itu, Michael sudah sampai di lubang pelarian. Namun masalahnya, si tentara dan saudaranya membuka sel mereka. Bahkan, Michael juga melihat penjaga yang sudah berpatroli di jalur pelariannya. Go! They're coming, John. How we doing? Masalah lain muncul. Sid berhasil ditarik dan terjatuh. Insiden ini membuat saudara si tentara tewas karena rombongan Ramal yang baru tiba. Tidak ada pilihan, Michael pun meninggalkan Sid dan melanjutkan pelariannya.
dan sipir berhasil menangkap Ramal. Do it! Sialnya, sipir melihat lubang di dalam selnya, dan ini yang selanjutnya terjadi. Karena kegagalan rencananya itu, mereka harus kembali masuk ke dalam sel isolasi. Di sini, Michael membuat video untuk Sarah. Sarah. But I love you. Kesimpulannya, Michael sangat menyayangi Sarah. Lalu, apakah cuma segitu aja rencana Michael harus berakhir di dalam sel isolasi? This whole lie. It was for you. Don't let them put Camille out of some headstone. Make them put my real name. Michael Scofield. Kita akan mengetahuinya di episode 4.